Yang terhormat Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono selaku Ketua Umum Kumun. Yang saya hormati Ibu Endang Partiwi selaku instruktur yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang berbahagia. Untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, bagi yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama non-Islam, sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara video conference Diklat dari Guru Mengajar untuk Nusantara pada hari Senin 30 Juli 2020 pukul 13.00 WIB 14.00 WITA. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti presentasi media pembelajaran menggunakan SAC kelas 10 semester ganjil materi virus yang akan dipresentasikan oleh Bapak Jupri SPD dari SMA YPS Soroaku, Sulawesi Selatan. Kemudian akan ditemani oleh Ibu moderator yang sangat luar biasa, Ibu Leli Faizatillah, SPD MPD dari SMP Negeri 3 Purbalingga, Jawa Tengah. Saya sendiri sebagai host, Lili Afriana dari SMP Islam Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Waktu saya serahkan kepada Ibu Leli sebagai moderator. Silakan Bu Leli. Terima kasih Ibu Lili Afriana SPD yang telah memberikan waktu dan kesempatan di forum ini. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Bapak Tirto Suwondo, yang saya hormati Pak Wahono SPD dan Ibu Endang Partiwi MPD sebagai instruktur untuk diklat dari Kumun kali ini, dan Bapak Ibu guru hebat senusantara. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 1 untuk kelompok Bung Karno akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami selama mengikuti diklat, yaitu hari ini akan mempresentasikan hasilnya dari Bapak Jupri SPD. Beliau lahir di Cenrung Kendra pada tanggal 29 Juni 1987 dan sekarang beliau beralamat di Sowako, Laut Timur, Sulawesi Selatan. Adapun untuk prestasi akademik yang sudah beliau tempuh atau dapatkan adalah yang pertama, pada tahun 2008 sampai 2009 beliau menjadi asisten dosen praktikum mata kuliah fisiologi hewan, instruktur hewan. Kemudian untuk yang kedua, pembimbing siswa sampai di Olimpiade IPA untuk sampai tingkat nasional. Yang ketiga, pernah sebagai juara 2 lomba karya tulis ilmiah antar guru se-Indonesia Timur ke Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013. Bapak Ibu guru hebat, bahwa di tengah wabah COVID-19 ini, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran secara daring dengan kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, salah satu aplikasi yang akan ditayangkan di sini, dipresentasikan oleh Bapak Jupri, adalah aplikasi dengan menggunakan SAC atau Smart App Creator, yaitu yang bisa digunakan oleh peserta didik melalui Android dengan materi yaitu tentang virus untuk peserta didik SMA kelas 10. Demikian Bapak Ibu, mari kita bersama-sama simak presentasi dari Bapak Jupri. Kepada Bapak Jupri disilakan. Terima kasih Ibu Leli Faizatillah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang pertama, yang kami hormati Ibu instruktur yang hebat, Ibu Datranda Endang Partiwi MPD. Yang kami hormati
Ibu Lili Faizatillah, yang kami hormati Ibu Lili Afriana, dan Bapak Ibu guru hebat semua yang kami hormati pula. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi. Jadi materi presentasi kita pada siang hari ini adalah tentang virus. Kita menggunakan aplikasi Saj. Bapak Ibu, hampir ya setiap waktu dalam 3 bulan belakangan ini kita selalu mendengar tentang virus. Betul Bapak Ibu? Bahwa ya anak-anak ketika berbicara disuruh pakai masker, ya selalu diikuti dengan kata virus. Ya, pakai masker untuk mencegah virus, cuci tangan, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan kita pun mengajar dari rumah itu dalam kondisi pandemik yang disebabkan oleh virus. Namun yang unik Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata virus yang selalu kita dengarkan itu tidak mampu kita lihat bentuknya. Ya, virus tidak mampu kita lihat dengan kasat mata. Ya, beda dengan yang lain, misalnya tumbuhan kita mampu melihatnya secara langsung. Hewan, misalnya kambing, kuda, dan seterusnya. Namun virus ini, Bapak Ibu hebat semua, kita tidak mampu melihat dengan kasat mata karena ukurannya yang begitu kecil. Ukuran virus itu 20 mikrometer sampai 200 mikrometer. Sehingga dengan ukuran yang begitu kecil, mata kita secara langsung tidak mampu melihatnya. Apalagi di sekolah kita masing-masing di lab biologi misalnya, pembesaran mikroskop cahaya itu hanya 150 kali lipat, ya, atau pembesaran 150 kali. Sementara virus ini mampu terdeteksi bentuknya ketika kita menggunakan pembesaran ya 50.000 kali. Sehingga dengan ukuran yang begitu kecil, ya kita tidak mampu untuk melihatnya. Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa virus ini berasal dari bahasa Yunani, kita sebut sebagai venom atau diartikan racun. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Jadi virus ini Bapak Ibu sekalian, ciri-cirinya yang pertama adalah hanya dapat dikembangbiakan pada sel hidup lain, atau kita sebut parasit obligat. Kenapa virus ini tidak mampu berkembang biak di benda mati? Karena zat yang dibutuhkan untuk melakukan replikat itu ada di dalam sel inang atau ada di dalam makhluk hidup. Sehingga virus ini ketika berada di dalam sel inang, maka dia mampu memperbanyak diri. Virus juga tidak bisa memperbanyak diri sesama virus. Ya, beda dengan makhluk hidup yang lain, misalnya bunga, ada putik, benang sari, mampu melakukan reproduksi atau mampu melakukan perkembangbiakan. Hewan misalnya ada kuda, kerbau, jantan dengan betina, ketika melakukan reproduksi maka bisa menghasilkan keturunan. Adapun virus, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa ya, virus itu hanya mampu berkembang biak ketika berada di dalam sel inangnya.
Sel inangnya itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Sel inangnya itu berupa tumbuhan, manusia, hewan, bakteri, dan seterusnya. Kemudian untuk bereproduksi hanya memerlukan asam nukleat saja. Asam nukleat ini apakah DNA-nya atau RNA saja. Jadi asam nukleat ini ada deoksiribosanoukleic acid, ada ribonucleic acid. Kemudian ciri yang berikutnya Bapak Ibu, tidak dapat membelah diri, bahwa virus ini ketika selesai fase replikasi, maka dia akan mengalami fase lisis. Dia akan keluar dari sel inangnya pada fase litik. Kemudian pada fase lisogenik, virus ini akan keluar seiring pembelahan dari sel inang. Kemudian tidak bisa diendapkan, hanya dapat dikristalkan seperti yang pernah dilakukan oleh Ivanovsky pada tahun 1892, melakukan ekstrak tembakau yang kena virus mosaic tobacco virus. Kemudian tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, struktur tubuh virus. Sebenarnya bentuk virus itu sangat banyak, namun saya mengambil satu contoh virus ini yang lengkap dengan bagian-bagiannya supaya paling tidak kita bisa memahami bagian-bagian dari virus itu sendiri. Yang pertama adalah ada yang kita sebut sebagai kapsid. Kapsid protein yang di dalamnya kita sebut ada namanya kapsomer. Kapsomer ini pun di dalamnya ada rantai polipeptida. Di mana fungsi dari kapsid ini? Jadi ini semua yang kita sebut kapsid, fungsinya adalah dia memberikan bentuk pada virus. Jadi bentuk seperti ini terlihat atau terbentuk yang disebabkan oleh kapsid itu sendiri. Kemudian melindungi asam nukleat yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya kapsid ini ada asam nukleat, apakah DNA atau RNA. Kemudian menyediakan protein enzim yang nantinya digunakan pada saat proses lisis. Berikutnya Bapak Ibu ada DNA. DNA ini kita tahu bersama bahwa DNA ini menyimpan informasi genetik yang nantinya akan diwariskan kepada filial atau diwariskan kepada keturunannya. Jadi deoksiribosanoukleic acid atau ribonucleic acid itu semua menyimpan karakteristik individualnya atau menyimpan karakteristik dari induknya. Misalnya manusia juga demikian, ibu dengan ayah itu menyimpan karakteristik yang nantinya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu ada leher dari virus ini, dia menghubungkan kepala dengan leher, kemudian menyangga kepala, kemudian rongga di dalamnya juga adalah tempat di mana DNA lewat dari kapsid ini menuju ke jarum penusuk nantinya ketika terjadi proses penetrasi untuk menginfeksi sel inang. Berikutnya ada selubung ekor, ini bagian luarnya yang melindungi. Kemudian ada serabut ekor. Serabut ekor ini yang berfungsi untuk melakukan proses adsorpsi. Adsorpsi itu Bapak Ibu adalah proses pelekatan dari virus itu sendiri ke permukaan sel inang. Kemudian ada lempeng dasar. Lempeng dasar ini adalah bagian bawah ini untuk menopang virus itu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, replikasi virus. Jadi konsen materi kita adalah bagian-bagian virus, kemudian replikasi virus atau bagaimana virus memperbanyak diri. Nanti materi berikutnya baru ada pembahasan tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Untuk replikasi ini Bapak Ibu, cara virus
ada dua, ada yang disebut dengan daur litik, ada yang disebut dengan daur lisogenik. Daur litik ini terjadi ketika virus yang menginfeksi lebih kuat daripada sel inangnya. Kalau daur lisogenik itu adalah kebalikannya. Yang pertama, bagaimana virus menginfeksi sel inang? Pertama, dia akan melakukan proses adsorpsi. Kelihatan gambarnya Bapak Ibu? Kelihatan gambarnya? Jadi ini adalah gambar virus yang melakukan proses adsorpsi atau proses pelekatan. Jadi dia melekat pada permukaan sel inangnya. Kemudian setelah melekat, maka dia akan melakukan proses penetrasi. Penetrasi itu adalah masuknya jarum penusuk pada sel inang. Kemudian asam nukleat akan masuk ke dalam sel inang itu tadi melalui jarum penusuk. Setelah itu, tahap ketiga adalah tahap sintesis dan replikasi. Dia akan menyusun dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Jadi pada tahap ini akan dibuat komponen-komponen virus dengan DNA yang masuk atau asam nukleat yang masuk dari virus ke bakteri misalnya, maka dia akan mengendalikan aktivitas yang ada di dalam. Jadi DNA atau RNA dari virus akan mengendalikan proses yang terjadi di dalam sel inang itu sendiri. Di sini akan dibentuk bagian-bagian dari virus, akan dibentuk komponen-komponen virus. Misalnya akan dibentuk kapsidnya, akan dibentuk serabutnya, dan seterusnya. Setelah itu tahap perakitan. Tahap perakitan itu adalah di mana bagian-bagian virus yang telah dibentuk tadi ini digabungkan atau dirakit sampai terbentuk satu virus utuh. Nah, setelah terbentuk virus, maka fase terakhir maka akan terjadi proses lisis. Lisis itu adalah keluarnya virus-virus baru dari sel inang karena seiring dari proses lisosim. Proses lisosim itu adalah proses penghancuran dari dinding sel inang, sehingga virus-virus yang telah terbentuk itu akan keluar meninggalkan sel inangnya. Kalau di daur lisogenik itu dia tidak menghancurkan. Jadi tahap pertama dan keduanya sama, yaitu ada adsorpsi kemudian penetrasi. Namun yang berbeda Bapak Ibu adalah virus ketika memasukkan DNA-nya, DNA dari virus akan bergabung pada DNA bakteri misalnya. Nah, ketika bergabung, maka nantinya akan melakukan jadi profag akan bereplikasi. Setiap anaknya akan mewarisi profagnya. Pada akhirnya, pada tahap replikasi, sel inang ini akan membelah sehingga terbentuk beberapa virus mengikuti pembelahan dari sel inang itu sendiri sampai terbentuk virus-virus baru. Jadi pada daur litik dengan daur lisogenik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah terjadinya daur litik atau daur lisogenik ini disebabkan dari kuat atau tidaknya sel inang yang akan diinfeksi. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kehidupan virus memiliki dua peran, yaitu peran virus sebagai mikroorganisme yang menguntungkan, begitu pula merugikan. Jadi virus yang menguntungkan berperan penting dalam bidang rekayasa genetika karena dapat digunakan untuk cloning gen, reproduksi DNA yang secara genetis identik. Sebagai contoh adalah virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Virus juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Kemudian yang kedua, virus yang merugikan, itu virus yang dapat merugikan karena menyebabkan berbagai jenis penyakit pada manusia,
hewan, dan juga tumbuhan. Mungkin itu materi kita Bapak Ibu. Tadi kita sudah jelaskan bentuk virus, bagian virus, fungsi-fungsinya, cara reproduksinya, dan seterusnya. Ya, kita belum masuk pada penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk di evaluasi. Yang pertama adalah virus dianggap sebagai makhluk hidup karena 1. Tubuhnya mengandung asam nukleat yang dilapisi protein. B. Dapat menyerang bakteri. C. Dapat menyebabkan penyakit seperti AIDS. D. Dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. E. Dapat melewati saringan bakteri. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kenapa dia disebut sebagai makhluk hidup, karena diantaranya adalah mampu memperbanyak diri atau berkembang biak. Berikutnya Bapak Ibu, selubung protein penyusun tubuh virus disebut. Nah, tadi kita sudah sebutkan, yaitu ya, misalnya kita pilih yang ini saja, misalnya kita pilih membran. Nah, maka ketika jawabannya salah, maka poinnya tidak bertambah di aplikasi search ini Bapak Ibu. Ketika kita menjawab jawabannya tadi atau menjawab soal dengan jawaban yang salah, maka skornya tadi tidak bertambah, karena poin ini 25 dia dapat dari jawaban yang benar pada soal nomor 1. Nomor 3, berikut ini adalah gambar struktur tubuh bakteriofag. Letak DNA, ya pertanyaannya adalah letak DNA pada bagian yang bernomor. Jadi DNA yang ditanya ini, di manakah letaknya pada virus ini? Apakah di nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa ada di dalam kapsid. Jadi nomor 2, maka skornya bertambah jadi 50. Periode aklipase selama daur litik. Ya, tadi kita sudah jelaskan daur litik. Daur litik virus meliputi 2 proses, yaitu A. Adsorpsi atau translasi, B. Perakitan atau transkripsi, C. Translasi dan transkripsi, D. Penetrasi dan replikasi, E. Replikasi dan lisis. Misalnya kita ambil jawaban E. Replikasi dan lisis. Jawabannya salah, maka skornya skor perolehan atau nilai perolehan yang diperoleh oleh siswa adalah 50. Dari 4 soal tadi ada 2 benar, 2 salah, dengan bobot masing-masing soal 25-25, maka skor akhir perolehan siswa adalah 50. Namun hebatnya aplikasi ini, Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa ketika misalnya dapat nilai di bawah, ini bisa kita ulang kembali, karena aplikasi ini ya pertama keunggulannya bisa offline, yang kedua bisa mereview kembali atau mengulang kembali soal yang telah dikerjakan. Mungkin itu Bapak Ibu guru hebat semua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Jupri yang telah mempresentasikan tentang pembelajaran dengan menggunakan SAC, yaitu tentang materi virus yang sudah disampaikan dengan baik, dan mestinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jupri tadi, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi kita sebagai pendidik, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya untuk sesi tadi, silakan. Mic untuk dinyalakan jika mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Atau barangkali ada yang mau bernyanyi? Oh, oke.
Kalau sekiranya dari Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya, kami minta kepada Pak Jupri untuk menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih Bu Leli. Bapak Ibu guru hebat semua. Adapun simpulan dari materi kita pada siang hari ini, yang pertama bahwa aplikasi search yang digunakan dalam proses pembelajaran ini sangat menarik dengan tampilan menu dan juga bisa dilakukan secara offline, sehingga paling tidak memberikan stimulus terhadap anak untuk lebih semangat lagi mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa virus ini ukurannya sangat kecil. Saking kecilnya virus ini sehingga mata kita secara langsung tidak mampu melihat, tidak mampu melihat bentuk bakteri itu sendiri kecuali menggunakan alat bantu mikroskop misalnya dengan pembesaran 50.000 kali. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu hebat semua, bahwa virus ini melakukan juga proses perkembangbiakan dengan cara daur litik dan lisogenik, namun virus tidak mampu memperbanyak diri pada benda-benda mati kecuali berada dalam makhluk hidup itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua atas materi kita pada hari ini. Berikutnya saya serahkan ke host dan moderator untuk menutup materi atau menutup video kita. Pak Jupri? Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan lewat chat, yaitu dari Pak Haryono dari SMP 1 Kemangkon bertanya, apa bedanya virus dengan bakteri? Silakan Pak Jupri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tadi pertanyaannya perbedaan antara virus dengan bakteri. Ya, terima kasih. Yang pertama, bahwa dari segi ukuran, bahwa virus itu ukurannya sangat kecil, adapun bakteri ukurannya lebih besar. Yang kedua, dalam proses perkembangbiakan, bakteri itu bisa berkembang biak sesama bakteri. Jadi ada 3 cara, itu ada transduksi, transformasi, dan seterusnya. Kemudian kalau virus tidak bisa berkembang biak kecuali berada di dalam sel inangnya. Kemudian penyusun yang ada di dalam tubuhnya antara virus dengan bakteri itu lebih kompleks dibanding virus itu sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Pak Haryono, bagaimana sudah jelas Pak atas penjelasan dari Pak Jupri tadi? Mic-nya dinyalakan Pak Haryono. Ya, Pak Haryono. Sudah jelas ya Pak? Oh iya, sudah jelas ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Haryono ya. Untuk Bapak Ibu yang lain kami tunggu, barangkali ada yang mau bertanya, disilakan. Untuk Bu Kurnia tadi yang akan minta APK nanti AHL nanti kami sampaikan kepada Pak Jupri selaku presenter. Sekiranya tidak ada yang bertanya lagi, demikian tadi presentasi SAC dari Pak Jupri yang berasal dari SMA YPS Soraku sudah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kami selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika dalam menjadikan moderator kali ini ada kekurangan maupun ada kesilapan. Waktu kami berikan sebelumnya kepada Ibu Lili Afriana dari SMB Islam kepada Sintang sebagai host untuk menutup acara ini. Silakan Bu Lili.
Terima kasih Ibu Leli. Terima kasih Bapak Jupri atas presentasi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat sejarah. Ini selaku host mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam Kipon kami pada kesempatan kali ini.